Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Berien. Kita baru aja dapat info guys ya, kabar kalau Ketua BEM UI diintimidasi guys. Jadi dengan ketua dari PDI Solo ya. Apa namanya itu efek hadiru efek lihat hadiru apa gitu lupa ya guys. Jadi ketua PDI cabang Solo nggak salah gitu kan. Jadi nah, saya herannya kalau kalau ketua BEM UI saya wajar lah ya, karena memang dia bukan ibaratnya dia tuh bukan bagian dari penguasa, tapi kok anehnya kok ketua PDI Solo juga kena, guys. Di efek Rudiatmo atau siapa tuh guys, saya lupa nama guys. Padahal dia adalah bagian dari penguasa gitu loh. Nah, ini berarti kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ya antara PDI dengan Jokowi itu sudah retak gitu kan. Sehingga harusnya kan kalau memang hubungan baik-baik saja kan tidak seperti itu. Bagaimana Jokowi mengkhianati Mega gitu kan, dengan politik dinastinya gitu kan. Jadi memang sekarang frontnya adalah kubu Jokowi melawan kubu Mega, Jokowi di backup oleh Prabowo tentunya gitu kan. Nah, jadi ini adalah mereka yang awalnya bersatu jadi pecah guys, gitu kan. Nah, jadi gini ya, ini yang kita sesalkan adalah kenapa ada ancaman ini guys, intimidasi kenapa gitu kan. Jadi ketua BEM itu adalah mengkritik dan juga ketua DPC Solo itu nggak salah juga Pak Pak siapa namanya itu dia mengkritik juga tentang putusan MK yang mengesahkan Gibran menjadi cawapres gitu kan Prabowo. Nah, jadi dengar kabar rumahnya ketua BEM itu didatangi oleh aparat menanyakan banyak hal kepada ibunya gitu kan. Ini kan luar biasa guys. Apa kepentingan aparat datang ke rumah seorang ketua BEM UI? Coba, apa kepentingannya? Harusnya aparat itu kan datang kalau ada kasus kriminal. Misalnya kayak saya ke rumah saya misal anggaplah misal kayak saya ada diduga melakukan pencurian. Baru aparat datang ke rumah. Tapi kan ketua BEM UI tidak ada masalah apa-apa guys. Ini kan masalah politik. Mengkritik kebijakan MK untuk mengesahkan memajukan Gibran sebagai meloloskan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo itulah politik. Artinya ini adalah ada campur tangan penguasa untuk menggerakkan aparat untuk mengintimidasi dari ketua BEM UI. Ini sangat berbahaya. Di negara demokrasi ini sangat berbahaya. Ini adalah presiden buruk gitu kan. Jadi kita makin tahu kalau rezim ini adalah sangat otoriter, ya, sangat intimidatif gitu, ya, arogan gitu guys ya, haus kekuasaan. Sudahlah main politik dinasti, main ngancam-ngancam pula kan, ini nggak baik bagi demokrasi, nggak baik ya, nggak baik bagi negeri ini, nggak baik. Nah, jadi ketua BEM ini mengatakan nggak takut, bahkan dia mewanti-wanti yang lainnya, para koleganya, para aktivis untuk hati-hati, karena dia sudah mulai intimidasi, udah mulai gitu kan. Jadi teman-teman semuanya hati-hati ya, teman-teman semuanya hati-hati. Ya kalau ada info-info apa datang ke rumah, itu segera kabarkan pada teman-teman lain sehingga semuanya bisa saling menjaga gitu guys. Apalagi sekarang ada medsos lebih gampang. Kalau dulu mungkin ada kisah orang hilang dulu ya, Petrus segala macam. Kalau sekarang kan agak susah karena ada media sekarang. Jadi minimal ada HP. Jadi kalau ada kejadian ya rekam saja, tinggal rekam, sebarkan gitu kan. Gitu guys. Jadi intinya adalah harus siap siap. Makanya kita tuh harus sebagai aktivis tuh kita harus ada gadget di tangan. Untuk suatu-suatu ada kejadian kita bisa rekam guys. Kita bisa viralkan gitu kan. Sehingga orang-orang ini kalau melakukan kejahatan ya seperti waktu tahun-tahun dulu ya dan pernah penculikan-penculikan gitu, mereka nggak bisa lolos guys. Kenapa? Karena ada rekamannya, ada buktinya gitu kan. Gak bisa mereka tuh semena-mena gitu kan. Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu. Harus ada ya. Harus siap siaga gadget ya entah untuk nelpon nomor darurat, entah untuk hubungi siapa. Ibaratnya dan juga jangan sendiri guys, bahaya. Harus tetap berkumpul. Karena kalau sendiri nanti ada lebih gampang diculik gitu kan. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi. Ini mereka itu tentu kalau udah mulai gitu kan caranya kan nanti ujungnya bisa ke situ larinya ujungnya kan. Nah, kita harus hati-hati selalu guys sebagai aktivis itu. Nah, dan ini kalau dibiarkan terus ya lama-lama akan meluas. Jadi pemerintah itu harusnya caranya kalau dia terus intimidasi begini, mahasiswa itu bukannya takut, malah tambah berani guys. Kita ingat tahun 98 ya, bagaimana mahasiswa itu menduduki gedung MPR. Nah, tapi ada lagi nih guys, tapinya guys. Ingat, waktu tahun 98 itu ya, kita itu mencurigai ya, kita tuh ada konspirasi namanya. Kita meyakini bahwa ada yang mendompleng
gerakan mahasiswa rakyat. Kenapa? Karena ada kisah-kisah ya ditemukan tahun 98 itu, ada kisah-kisah kita dengar itu ada penemuan ribuan kondom di gedung DPR. Gedung DPR itu ya siang harinya itu ditemukan ribuan kondom. Di mana malam itu kan mahasiswa menginap. Orang-orang rakyat menginap, mahasiswa rakyat menginap di gedung DPR. Ditemukan besoknya itu ribuan kondom bekas pakai, guys. Ingat, kondomnya bekas pakai loh. Artinya kan ada orang yang melakukan hubungan seks di situ. Itu yang kita dengar info ya. Ya, itu udah udah orang udah banyak tahu tuh, guys. Lalu habis itu juga ada kejadian kerusuhan massal. Penjarahan, pembunuhan, perampokan, penyisaan gitu kan. Yang jadi itu kita dengar itu ya, kalau ada flashback tahun 98 itu ada kan itu ada orang-orang itu yang entah datang dari mana gitu kan. Mereka datang berturut-turut masuk ke Jakarta. Jadi ada beberapa intelijen mengatakan bahwa ini siapa mereka ini? Mereka mencurigai siapa ini? Datang dari luar daerah, guys. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Datang masuk Jakarta pakai berturut-turut, lalu mereka melakukan kerusuhan. Jadi yang melakukan kerusuhan itu bukan orang Jakarta. Ada sih orang Jakarta, tapi yang banyak itu adalah orang luar Jakarta. Datang pakai truk-truk, guys. Ini siapa? Nah, kok bisa sadis itu loh? Memperkosa orang-orang, membunuh, merampok, menjara, membakar gitu kan? Ini siapa? Karena rakyat, semarah apapun rakyat, semarah apapun mahasiswa, nggak sampai sebejat itu, guys. Memperkosa, membunuh nggak bakal. Mungkin bakar-bakar, ya masih. Rakyat main kayak bakar-bakar di mana itu ya? Di Makassar ya, bakar-bakar oke. Tapi nggak bisa mereka tuh itu mahasiswa tuh yang masih berakal tuh menghilangkan nyawa. Hampir mustahil, guys. Makanya ada konspirasi mengatakan bahwa ini curigai adalah gerakan mahasiswa itu ya dan rakyat waktu tahun 98 itu dibonceng oleh anak-anak keturunan PKI yang ingin balas dendam kepada Soeharto. Ya kan? Nah, makanya kalau jadi sekarang gini aja deh kita lihat ya. Oh nanti sekarang ini nggak kejadian kayak tahun 98. Karena ingat ya, antara tahun 98 sama sekarang ya, kita berharap itu nggak terjadi ya. Tapi kita maunya smooth gitu kan. Pemerintah ini turun dengan legowo karena sudah gagal gitu kan. Waktu tahun kayak Soeharto ya, Soeharto atau Soekarno kan turun dengan legowo. Jadi nggak perlu sampai gimana gitu kan. Jadi sekarang lebih buruk dibandingkan sama Soeharto, guys. Sama Soekarno lebih buruk gitu. Semua naik. Beras dari 10.000 jadi 15.000, listrik naik, apalagi semuanya naik, guys, ya kan? Jadi minyak motor naik ya dari berapa tuh, dari 6.000 ke 10.000 gitu, guys. Jadi semua naik, guys. Sekarang semua seberapa mahal gitu. Jadi ini udah cukup ini untuk memicu peristiwa tahun 98. Cuman kita lihat ya, kalau nggak kejadian ke tahun 98, artinya apa? Artinya anak-anak keturunan PKI ya, ini konspirasi lagi ya, konspirasi ya. Kita bisa percaya tidak, tapi kalau saya yakin ini benar, guys. Ya, saya meyakini ya. Ini kita semua punya pendapat masing-masing. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Kalau saya yakinnya begitu, guys. Kalau tidak kejadian ke tahun 98, tidak ada kejadian yang kita harapkan memang nggak terjadi ya. Cukup tahun 98 aja. Nggak kejadian kayak misalnya kayak itu yang ditemukan ribuan kondom di gedung DPR, kerusuhan massal di Jakarta, pembakaran, pembunuhan terhadap warga Tionghoa dan segala macamnya. Artinya, berarti anak-anak keturunan PKI tidak ada, guys, kepentingan terhadap rezim ini. Artinya, dalam artian kepentingan untuk meruntuhkan, nggak ada. Karena tahun 98 itu semuanya, guys, elemen dari rakyat, mahasiswa, bahkan anak keturunan PKI itu ya, itu semuanya nggak suka sama Soeharto, kompak. Mahasiswa sama rakyat itu nggak suka, kenapa? Karena Soeharto ini sudah menjabat terlalu lama. Dia sudah menjadi otoriter. Nggak baik. Terlalu lama nggak baik. Kita aja 2 periode udah gerah gitu, guys. Apalagi kalau kinerja nggak bagus gitu kan. Apalagi ini berpuluh-puluh tahun. Maka rakyat sama mahasiswa sudah muak gitu dengan Soeharto waktu itu kan. Nah, ditambah pula anak PKI juga muak. Karena mereka lah dulu yang menjadi musuh besar dengan Soeharto. Anak-anak PKI ini kan. Mereka sangat ingin menjadikan Soeharto. Dari dulu bahkan. Cuman dulu kan mereka nggak mampu, karena mereka belum kuat, guys. Mereka tuh masih, Soeharto waktu itu masih kuat, tahun-tahun 80-90 tuh Soeharto masih kuat. Nah, di akhir ujung ini ketika ada krisis baru Soeharto lemah gitu kan. Nah, makanya kita lihat nih, kalau nggak kejadian tahun 8, artinya penguasa rezim ini ada hubungan sama anak-anak keturunan PKI. Ada hubungannya, guys. Itu yang saya yakini gitu kan. Ini konspirasi sekali lagi ya.
Ada boleh percaya boleh tidak, tapi saya kini begitu ya. Tapi kalau kejadian tahun 98, artinya rezim ini nggak ada hubungan sama anak keturunan PKI, nggak ada hubungan. Tapi kalau nggak kejadian ke tahun 98, kalau kondisi sekarang lebih parah daripada tahun 98, artinya anak keturunan PKI memang ada hubungan yang kuat dengan rezim ini. Ya seperti ya kita tahu lah, contohnya salah satu dengkotnya itu adalah kayak Rika Ciptaneng gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi guys, kita lihat lagi ke depannya kan, apakah kejadian tahun 98 atau tidak. Karena kalau tidak kejadian, artinya sekali lagi ya, yang gerak itu berarti hanya mahasiswa dan rakyat saja. Anak keturunan PKI diam. Nggak ada, nanti berarti Anda tidak akan temukan deh, kasus kayak tahun 98 tidak akan. Paling kejadian di Banten paling bakar-bakaran. Tapi Anda tidak akan temukan seperti tahun 98 itu ribuan kondom ditemukan di gedung MPR DPR ketika mereka menduduki gedung MPR DPR, dan tidak akan ada juga kita temukan nanti pembunuhan penjara massal di Jakarta itu nggak ada guys. Karena anak keturunan PKI itu ada hubungan dengan rezim ini, ya kan? Kita ngomong tentang anak keturunan PKI loh, ya, bukan ngomong PKI-nya. Karena kita nggak tahu apakah mereka tuh masih mengusung ideologi itu. Yang pastinya mereka adalah anak keturunan PKI, anak keturunannya. Artinya bapak ibunya dulu ya, kakek neneknya itu adalah PKI, dan mereka mungkin punya dendam. Makanya siapa-siapa yang mereka dendam itu mereka sikat. Kayak Soeharto mereka sikat gitu kan. Nah, tapi kalau rezim ini nggak disikat sama mereka, ya mereka tidak. Jadi kalau anak-anak keturunan PKI ini nggak ikut sampai tahun 98 bersama mahasiswa dan rakyat, artinya mereka ada hubungan sama rezim ini. Gitu ya channelnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.